الله أن تخرج ولا تؤذي أحدا أناشدكم بالأرض النذير قد يعيكم سليمان وأن تخرجوا والأرض بيننا Selamat malam, selamat datang di Nightmare Side Dokumisteri. Insan muda seperti biasa di Masta. Kalau udah ngomongin Nightmare Side Dokumisteri, berarti malam hari ini kita akan membahas suatu profesi yang tidak biasa. Ngomongin soal santet dan gangguan-gangguan gaib lainnya, atau misalnya penyakit-penyakit yang ternyata dideteksi secara medis tidak terlihat. Mungkin ini jadi satu hal yang menarik malam hari ini. Malam hari ini Dimas akan bertemu dengan seseorang yang memang sudah lama bergerak di bidang terapi non medis seperti ini. Bakal seseru apa Nightmare Side Dokumisteri malam hari ini? Tapi sebelum lanjut nontonnya, jangan lupa buat subscribe dulu YouTube channel Arden Radio, nyalain lonceng notifikasinya biar kamu tahu updatean-updatean di Nightmare Side atau di Arden Radio. Dan ingat satu lagi, jangan pernah nonton Nightmare Side Dokumisteri ini sendirian. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini, masyarakat Indonesia ternyata masih identik dengan hal-hal mistis yang terkadang di luar nalar. Santet, teluh, guna-guna, bahkan hingga pelet ternyata masih marak di masyarakat. Untuk itulah, keberadaan pengobatan non-medis menjadi hal yang niscaya ada. Saya sih udah janjian sama Kang Jeffrey dan kayaknya udah nungguin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, Kang Jeff. Apa kabar? Sehat semua? Nah, ini sama muda Kang Jeffrey nih. Ya, nanti kita mau ngobrol-ngobrol. Yuk, masuk. Silakan. Silakan. Oh, siap. Aduh, gimana Kang Jeff? Ganggu nggak nih? Enggak. Malam-malam nggak ya? Alhamdulillah senang nih ada ketemu lagi sama Kang Dimas lagi. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah Kang. Lagi nggak ada pasien apa gimana Kang? Ya, betul lagi pada beres selesai. Ya biasanya kita jam-jam segini udah aman lah. Udah santai, santai. aman ya. Kang Jeffrey ini saya kenal sebagai salah satu orang yang emang bergerak di bidang terapi non medis lah, istilahnya bahasanya seperti itu mungkin Kang ya. Terapi non medis seperti itu. Tapi sebelumnya Kang nih, udah berapa lama sih Kang untuk jadi terapis ya? Iya, terapis non medis ini Kang. Awalnya tahu saya kok bisa terapi orang ketika waktu saya masih kurang lebih tahun 99 lah ya. Itu saya ketika ada yang sakit atau apa, saya pegang tangannya selalu gerak sendiri. Nah, saya jadi ini titiknya ketika saya lakukan pengobatan yang alhamdulillah atas izin Allah juga sembuh saat itu. Nah, akhirnya saya coba untuk seriuskan, saya gali lebih dalam tuh. Ini apa nih? Video-video Kang Jeffrey ini saya sempat cek lihat di Instagram, itu ada yang sampai di terapi, ada yang kesurupan, apa segala macam. Kebanyakan nih Kang pasien-pasien yang datang ke Kang nih ya, yang memang berhubungan sama hal-hal gaib itu kebanyakan kenapa Pak? Jadi gini ya, semakin berkembangnya teknologi, sebenarnya kita pikiran kita bahwa teknologi udah maju nih, nggak mungkin nih adanya zaman-zaman. Betul. Ternyata praktek yang seperti itu, perdukunan apapun itu yang kirim-kiriman itu semakin banyak permintaannya. Karena apa? Banyak orang yang tidak bisa menjangkau gitu ya, tidak bisa melawan, tidak bisa, karena dia punya perasaan dengki, iri segala macam. Ini gimana caranya biar saya bisa menyakiti tanpa tersentuh, tanpa dia tidak tahu. Akhirnya apa? Ya jasa-jasa orang yang bisa mencelakai jarak jauh melalui suatu sihir atau apapun itu ramai
seperti itu. Tidak hanya di Indonesia, di Asia Tenggara khususnya itu Urame itu jadi pilihan. Oh, masih bahkan ini ya serumpun lah ya. Bahkan klien-klien mereka itu ada yang pejabat segala macam. Jadi itu pertama, kenapa ada hal seperti itu? Ya karena adanya hasud, iri dan dengkinya manusia itu. Mengirim ke seseorang lagi ya, ini B ini dukunnya, ini A ini adalah korbannya. Nah, si dukun ini menggunakan jin untuk mengantar sebuah media yang dihilangkan media itu. Misalnya contohnya paku. Paku itu melalui metode ritual tertentu, ya itu hilang dibawa sama jin, tiba-tiba hilang pakunya. Nah, dibawa dipindahkan ke dalam tubuh manusia. Nah, manusia yang seperti apa? Gitu. Jadi nggak semua manusia yang bisa terkena santet. Yang pertama iman yang rendah. Yang kedua, memang tingkat percaya sugesti dia terhadap yang seperti ini tinggi. Yang ketiga, orang kelelahan, frustasi, terus banyak pikiran segala macam. Jin yang membawa itu akan menunggu. Biasanya dua. Yang satu menunggu di samping badannya, kemanapun dia pergi akan ada. Yang satu lagi di rumahnya menunggu. Biasa seperti itu. Nah, ketika dia sudah mulai merasakan nih, ada perasaan tidak enak di badannya segala macam, kepalanya sakit, dicek ke dokter, nggak ada apapun. Normal segala macam. Akhirnya si jin ini akan membisikkan, oh kamu kena santet. Akhirnya orang tersebut akan pergi ke dukun lagi atau kemana gitu ya. Dukun tersebut akan dibisikkan oleh jin yang sama. Dia ini kena santet, begini. Akhirnya dukun ini mencoba untuk membersihkan. Oh benar ada santet. Si jin ini pun akan membisikkan, ini diserang sama daerah sini. Ketika saya sampai sini, peranan jin itu apa? Dia mengadu domba. Akhirnya si jin ini dia memanggil jinnya versi dia, tapi sebenarnya jin ini juga sama temannya. Akhirnya yang dari orang A ini dicabut, pakunya dihilangkan, dikirim lagi ke sini. Nah, akhirnya terjadi kalau kita bisa bilang saling serang seperti itu ya. Masuk lingkaran setan. Dan jin itu menjauhkan orang-orang tersebut dari yang namanya kuasanya Allah, yang kita berserah daripada Allah. Terus akidah kita juga tergadaikan dari situ, jadi dimainkan sama jin itu. Pengalaman saya ya, ini cerita pengalaman ketika yang pengobatan salah satu pasien itu, ketika selesai diobati, saya terapi gitu ya, tiba-tiba pintunya terbuka gitu ya, seperti ada yang nendang, ada jenis ular warna hitam yang keluar. Tapi ada juga yang seperti ini Kang, ketika kita terapi ya, kita cek terapi dibersihkan itu energi negatifnya, kita dorong keluar, dia ada muntah. Nah, muntahannya itu yang pernah saya cek itu ada butiran putih yang warna hitam, ada yang darah, ada yang memang isi benda sesuatu seperti itu. Kalau paku sebenarnya bukan paku ya, tapi besi aja tajam, sebesar inilah. Itu keluar juga. Alhamdulillah, selepas itu pasiennya sembuh ya, atas izin Allah sembuh. Ini kita harus cari buulnya, harus dipotong, kalau nggak ya balik lagi. Jeffrey ini sampai terapi sampai ke luar negeri apa segala macam, di Malaysia, Singapura itu kan. Yang paling serem nih Kang, pas lagi pengobatan nih, atau dia kesurupan apa atau dikirim atau apa nih yang masuk nih Kang? Yang paling serem itu, jadi kebetulan ini beliau ini merupakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Singapura. Nah, beliau ini mungkin ya saat itu salah jalan karena memilih jalur bisa dibilang memuja atau pesugihan. Nah, yang didapatkannya di salah satu gunung di daerah Jawa Timur. Nah, seperti itu. Di situ katanya ini adalah dia bersekutu ya, bekerja sama dengan raja
pesugihan di sana. Nah, sehingga dijanjikan oleh bangsa jin itu kekayaan. Oke, jadi si orang ini cowok? Kebetulan cewek. Oke, dia pesugihan ke gunung itu ya. Betul. Nah, jadi dijanjikan juga sama mungkin yang dia dengar informasi ini bakal kalau kamu ingin lunasi sesuatu ya mungkin hutang atau apapun di sini nih akan ada kekayaan secara instan. Akhirnya mungkin saat itu pikiran lagi sedang nggak begitu bagus, ikuti. Nah, ritual yang dijalankan segala macam itu secara tidak langsung tanpa dia sadari bahwa dia telah menggadaikan akidahnya, tauhidannya, syahadatnya dan dirinya terhadap bangsa jin itu. Nah, sehingga malam itu nggak akan bisa tidurnya. Akan selalu bisikan segala macam, terus seperti ada apa ya segala macam kesurupan segala macam itu ya. Nah, saat itu ketika saya diundang tempat dia bekerja atau atasannya bisa dibilang itu pun memiliki kasus yang sama. Jadi seluruh tubuh itu punya tato dari Siam. Jadi itu tuh dulunya orang sakti ya, katanya ceritanya seperti itu, tato-tato Thailand tuh ya Siam. Oke. Jadi mantra di tengahnya itu rajanya, di sini ada panglima-panglimanya. Akan masuk dalam. Tahan ya. Pas itu saya coba bersihkan dulu yang atasannya. Nah, karena dia ini usianya sudah tua, terus ilmunya masih ada, sehingga nggak seimbang antara energi dia sama fisiknya. Nah, sehingga muncul halusinasi, punya panglima segala macam muncul, terus hari-hari tertentu dia teriak-teriak, matanya nggak bisa lihat setengah ya, terus bisa lihat setengah, kaki itu bengkak semua. Jadi akhirnya saya lihat, wah ini saya coba terapi menggunakan media telur. Saat itu telur saya coba tarik semua ke telur, tiba-tiba posisi tubuhnya langsung berubah seperti orang pasrah disedot di bidik ini. Jadi kan tubuhnya seperti ini, disedot, setempelkan langsung begini, wah langsung nggak bisa. Saya pun tangan itu bergetar ya, wah ini berat banget gitu ya. Saya muntah berapa kali, tolong ambil plastik, saya buang gitu. Lihat di situ butiran-butiran putih muntahan itu, jadi kayak atau jeli-jeli itu ya, wah di situ ya, wah itu saya beresin. Akhirnya di situ terjadi sedikit perkelahian lah secara goib antara yang megangnya, nyepengnya itu sama dia. Akhirnya atas kuasa Allah juga kita selesaikan di situ. Alhamdulillah matanya langsung saat itu juga langsung bisa terlihat. Tadi kan tutup bener sebelah itu. Oke. Dia bisa melihat, terus dia bisa tahu kakinya juga bisa digerakkan segala macam. Selesai itu masih ada sisa tenaga, baru saya bereskan yang ibu ini yang tadi pesugihan itu. Nah, ketika saya duduk di depan itu langsung kesurupan. Wah, langsung terus matanya gitu. Apa kamu? Gitu. Oh dia dari Indonesia? Oh dari Indonesia. Wah, mungkin bahasa Jawa. Wah, kue gitu kan. Kelihatan saya lihat, gak sembarangan ini. Nah di situ nggak ada anjing, ada suara anjing kedengaran. Dari mana? Saya bilang ini kondominium loh. Tapi saya nggak mikirnya itu kan. Terus aja suasananya jadi keeng banget lah. Seperti itu. Akhirnya Hodamnya hadir. Akhirnya nantang lah berantem. Nah, sampai pas terakhir saya lihat ada satu celah di situ, saya tarik dari ujung ya ekor ini, atas izin Allah saya tarik, saya lepas. Ketika dilepas itu, nah itulah yang keluar ular. Oh yang ular. Iya di situ. Jadi ini pun sudah ada yang mau datang. Kita ngobrol-ngobrol ini seperti ini ada yang mau masuk. Ada orang nggak? Nggak ada. Itu ada sosok besar di belakang pintu. Coba dibuka ya. Ya, jadi barusan nggak ada. Itu di yang penunggu pohon depan. Oh, ada yang mau masuk. Ada yang mau masuk, yes. Karena kita berbicara mengenai mereka, jadi otomatis landing ya. Mereka akan masuk. Seperti itu. Alhamdulillah, atas izin Allah kita ke sana dan nggak balik-balik lagi. Rumahnya udah tenang semuanya. Karena apa? Kita putus mata rantainya itu, dapatnya seperti itu. Dapatlah dia dapat yang di situ. Wow, berarti sebenarnya
dimanapun itu, mau di luar negeri pun tetap aja sama ya. Sama, cuman ya versi energi dan versi keyakinan yang beda-beda kan. Seperti yang tadi mau masuk kan. Mau disuruh masuk, itu duduk sebelah Kang Dimas. Sosoknya itu ini ya, semacam monyet gorila ya. Nah, yang situ. Satu lagi Kak. Ya. Yang di Malaysia ini itu katanya satu kondo kondominium. Ya, di Malaysia. Itu kenapa tuh diganggunya satu gedung itu? Satu gedung tuh ya. Jadi awalnya ketika saya coba scanning di Indonesia ya, ini kok sampai hampir setengahnya room itu tuh, dan penampakannya itu ekstrim kan. Jadi kursi itu goyang. Gue lagi duduk terpindah. Itu kan jadi mereka nggak nyaman lah, seperti itu. Terus poltergeist lah dia ya, bisa gerakin benda. Terus ada yang rep-rep ya, berbahasa kita rep-rep. Terus suara tangisan segala macam, banyak hampir semua ini. Akhirnya alhamdulillah kebetulan saya dapat undangan ke sana dari Malaysia. Sampai di situ saya bingung, nih bangunan bagus tapi titik aura itu gak ada gitu. Jadi aura kehidupannya itu tuh, kalau kita bilang ada manusia di situ kan ada aura kehidupan. Itu nggak, suram banget itu. Jadi bener-bener auranya tuh hitam, abu-abu ya gitu. Kayak kita tuh ngelihat sebuah bangunan yang memang tua, lama, kosong gitu. Akhirnya saya coba cek lebih dalam. Saat itu saya memohon kepada Allah, saya doa. Kelihatan ada bekas-bekas makam ya di situ. Wah, itu pertama saya ambil. Oke, segala macam. Ada saya sampaikan, ini bekas makam nggak? Oh sebentar, saya tanyakan ke developer. Ya, saya. Oke, saya ceritain gini. Akhirnya saya coba lakukan terapi, bukan terapi ya, ruatan. Saat itu kita gunakan yang air ya. Air itu kita isi kembang sama bawang. Nah, untuk tarik semua makhluk-makhluk itu ya. Tarik semua makhluk-makhluk itu. Atas kuasa Allah juga airnya muter kayak ada nyambung plak-plak gitu kan. Setelah beres itu kita angkat, kita pindahkan ke tempat. Jangan sampai airnya netes satu tetes pun. Kalau tetes ya dia akan pindah semuanya di situ. Nah 7 hari setelah kita ruatan di tempat, alhamdulillah nggak ada yang balik lagi. Untuk kita tahu nih ciri-cirinya kalau kita tuh lagi digangguin Kang. Misalnya kita lagi digangguin atau lagi ada yang jahilin nih, tapi bentuknya gaib misalnya, itu ada ciri-ciri yang khusus nggak sih kalau misalnya misalnya kita pribadi ya? Kita pribadi misalnya kalau lagi duduk tiba-tiba ngerasa berat, kita lagi ketempelan atau tempelan ya. Gini, jadi ada satu cara ketika saya ini sakitnya bener atau nggak sih sebenarnya. Nah, jadi saya ambil wudhu, terus saya lakukan sholat sunat 2 rakaat malam hari. Kemudian kita duduk, terus bacakan doa hifduhuma wa wa'alul lazim. Nah, terus bacakan terus. Tubuh kita seketika langsung merinding seluruh tubuh, gatel-gatel. Insya Allah bisa dipastikan ada energi negatif yang di sekitar tubuh kita atau di tubuh kita. Sebenarnya teman-teman dari Ardan tadi kan ada yang ikut satu loh, cewek. Sebenarnya kalau mau tahu. Dari tadi di mobil gitu. Ini ada yang bawa satu orang yang bawanya itu, ada yang suka itu sama ini, itu. Suka sama yang ujung. Nah, sama itu. Cewek itu suka itu sama itu. Jadi kalau kita Fauzan produser Nightmare Side ini produsernya. Jadi ini sebenarnya sukanya itu bukan seperti suka manusia sama manusia, itu bukan. Jadi karena ketertarikan energinya itu membuat dia itu ingin ikut terus seperti itu. Dia pengen bukan, kalau kita bahasanya mungkin eksis ya. Jadi dia pengen tahu bahwa pengen diperlihatkan eksistensi mereka, bangsa itu seperti itu, perempuan. Ya mungkin pernah ngalamin sesuatu dari pulang dari Ardan. Iya pernah dia, jadi waktu itu di luar siaran. Tapi malam minggu hari Sabtu nih produser cerita dikit Jan waktu itu. Ini ada cewek nih ternyata yang suka sama lo di Ardan. Lumayan ya, tapi itu ya. Iya, jadi waktu itu malam minggu, baru 2 minggu kerja di Ardan nggak salah. Baru 2 minggu tuh sama Dimas juga, cuma kan
selesainya tuh tengah malam. Tapi di luar tuh banyak orang. Saya di ruang siaran sendiri lagi ngedit buat bikin video kayak gitu. Terus lagi diem, tiba-tiba kencang banget di sini, plak, sampai handphone tuh jatuh, untungnya ke meja. Sampai handphone tuh jatuh ke banting, ditepuk kencang. Pas handphone ditepuk. Tiba-tiba sih gini langsung keluar aja. Perkenalannya di situ mungkin ya. Sekarang Sampai sekarang perkenalannya di sini ya. Jadi itu kalau gini ya, kalau disukai bangsa jin itu tuh harus potong itunya yang konektornya itu. Nah dia kan kalau kucing ya, contoh kucing itu untuk menandai dia ini tempat dia akan buang semacam tanda kayak pipis. Sama saja gitu. Dia meninggal sesuatu jejak di tubuh. Jadi ketika kita dimanapun dia datang itu dia gampang untuk kita masuk dia kemana itu gampang karena dia ada meninggal sesuatu di kita seperti itu. Coba kan kalau sekarang dia masih apa enggak nih? Coba boleh. Coba. Oke. Ini bagusnya ini ya. Ini percaya nggak percaya? Perempuan ini ngasih tahu namanya. Ngasih tahu namanya? Sri Centini. merinding. Sri. Merinding. Dia ngasih tahu namanya. Ada yang tahu? Nah Sri, oh iya. kalau mau ngomong sama saya, masuk aja, masukin aja, dibilang gitu. Tapi jangan kekang, ini bahaya. Sri ya. Nah ini udah lama, jauh sebelum ada. Itu tuh ada balong di belakang ya? Ada. Di situ dulunya itu dia. Balong. Sri ini dulu sore ya, sore ya. Meninggalnya sore. Zaman dulu itu masih banyak hutan, ada satu gubuk ya di Ardan itu. Sebelum ada Ardan sebelah sana. Sri ini perawakannya itu dulunya ya, dia menyerupai ini jin ya, dia menceritakan ya, kulitnya itu sawo matang, rambutnya keriting. Dia punya anak satu, tapi dia meninggal. Dia meninggalnya cukup ini ya, jadi gak ketahuan tuh dia kesel di situ kalau masih. Oh dia meninggalnya jadi masuk ke dalam balong itu. Jadi ada kayak mata air nyerap gitu ya. Kalau orang dulu itu kalau kelelep itu ditarik hantu, sebenarnya ada pusaran di dalam masuk ke sana. Karena mungkin di belakang itu kan jalan jurang mungkin. Iya, jalan jurang kan dia dulu emang kayak jurang gitu, makanya sebutnya jalan jurang. Sri tingginya sama dengan ini, sepantaran. Sri Centini itu tingginya sama, sepantaran dengan ini. Nah ini suka, ada nggak yang dengar ketawa atau nggak nyanyi? Nah itu kerjaan dia itu. Itu mukanya udah beda ketika dipanggil. Seran lu deh tadi. Iya. Seran. Nah seperti itu. Jadi dia bilang begini ya. Sebenarnya ya, ketika ada yang siaran, dia itu ada di tengah-tengah itu. Siaran. Itu bentuknya kita bulat ya, ruangannya. Betul nggak? Ya pasti. Dia di tengah-tengah itu sebenarnya setiap siaran itu. Karena apa? Dia merasa terhibur ketika ada aktivitas malam di sana. Ya, merasa terhibur di situ. Nah, cuman yang paling dia sukai itu ketika ada siapa namanya? Kang Fauzan. Ya seperti itu. Bukan karena sosoknya mirip siapa, bukan. Karena energinya satu frekuensi dengan Sri itu. Udah nikah? Belum. Wah, ini bahaya. Pilihan nih. Nggak ada di sini ya. Oh, dia keluar ya? Udah keluar ya? Sudah nggak ada. Tadi banget ada di sini. Ya, di sini. Terasa ya, energi terasa. Nah, ini
Kalau mau dilepas nanti pakai air putih nanti diminumkan sih, atau mau lebih enak lagi lakukan mandi pembersihan, air kelapa campur air mandi biasa, ya kayak daun sirih, garam, soal lepas itu semua. Jangan pakai air itu, air sama. Oh iya. Maksudnya kalau kerasa mah nggak kerasa apa-apa buat badan mah. Kerasa pasti. Lemas. Kerasa, jadi lebih karena kan udah bersatu dengan energi ya. Itu akan berpengaruh kalau dalam artian ketika sendiri langsung terkoneksi. Sekarang gini aja Kang, ini sebenarnya bukan pembuktian tapi mencoba. Niatkan dalam hati, Sri, di mana kamu berada Sri gitu. Dan tangannya arahin, saya tunjukkan energi kamu ada di mana. Ikutin tangan ini. Nanti gerak sendiri. Gerak sendiri, jangan tahan. Ini bener gak ya? Jangan, ikutin aja. Oh, boleh. Aku di sini ya. Ini saya agak sedikit. Jadi kita akan agak jalan-jalan gitu ya. Nanti tangannya seperti ini. Terus niatkan dalam hati, tunjukkan di mana energinya. Kita bilang energi aja ya, jangan bilang kodam jin. Udah kagak berani beneran ini. Yeah. Ini naik sendiri ini. Ya, bisa nggak bisa dilawan. Ikutin, jangan dilawan. Tunjukin di mana energinya. Ini striknya yang ngarahin. Ya. Kayak mau narik. Kalau mau berdiri boleh, ikutin. Kita ikut. Ini gue juga udah, wah ini sama ini nih. Udah, merinding. Kok udah di atas sendiri tangannya? Sok. Kita tarik. Iya. Ikutin. Ya. Berarti nih yang narik sering. Iya. Karena di frekuensi energi ini disamain. Ini serius nggak bisa turun tangan. Terus aja. Terus. Muter-muter ya deh. Iya. Dia mau diam apa gimana? Turun. Nah, duduk dia. Gimana? Nah, ini di situ. Udah, di sini dia. Posisinya dia ada di ruangan ini. Seperti itu. Di mana berarti? Ya, sekitar sini lagi. Beda panas hawa. Naik lagi. Serius naik lagi sendiri. Senang. Karena kontak langsung kan, tidur langsung. Sama alam hidup. Bisa suka? Kita harus testuin. Iya. Kalau kita tahan. Waduh. Turun lagi. Terus sendiri. Udah mungkin dia. Gerakan tangan beda gerakannya. Si main-mainnya dia. Semakin banyak koin dia yang gerak di sini. Berarti dia lagi di sini sekarang. Energi ya, energi. Rambutnya kayak gimana sih? Ya, sosoknya. Kalau untuk ke Kang Fauzan nih bagus. Tapi kalau kita ngeliatnya ya gitu lah. Oh, jadi bisa nunjukin ke orang kayak cantik mungkin. Ini kayaknya kita stop ya. Stop ya. Ini ada yang datang lagi. Stop. Udah. Ada yang tadi nggak suka ya. Mbak Sri itu dari luar. Kita panggil di sini nggak suka mereka. Yang di rumah ini. Yang di rumah ini nggak suka. Ya makanya kontak ke perut tadi ya, harus ngasih tahu seperti itu. Kita stop aja, biarin energinya. Tapi
Udah terasa ya? Terasa. Naik sendiri. Dituntun kan? Nah, di Tuh. sini. Ya, terasa ya. Ini gimana tadi? Kayak orang mau Ini nuntunin. ada naik semua ya bulunya. Gerakan tangan kalau dari secara tubuh kan kita gerakannya bisa gini kan. Ini memang kayak ada medan magnet gitu narik. Tarikin. Di bawah dituntun. Mana ya? Iya. Ya itulah. Jadi kalau udah terkoneksi, kita kan niatnya kan pengen misalnya laginya siapa? Sri ya? Sri. Sri Centini. Suri. Jadi nanti disamakan berarti sama Kak Fai sama dia. Jadi dia akan nyari sendiri. Itu nggak bisa hilang. Bisa hilang sih. Nanti habis ini. Mandi air, kalau mau mandi yang itu kan. Oh iya. Keset selanjutnya lah. Ketemu lagi. Wah, gitu. Siapa tuh? Kalau gitu, wah ini menarik banget ya, kita udah ngobrol panjang lebar dan lain-lain sampai ternyata dia ikut dari Arden dan suka sama doi ini. Sering Restuin banget. nggak Kang? Hah? Restuin nggak ini? Saya restuin lah. Yang lainnya ya restu. Restu ya? Sah ya? Sah. Kang Jeffrey, terima kasih ya. Sama-sama. Kang Fai. Nah, Kang Jeffrey juga punya YouTube channel juga sama ya. Iya. Mungkin kalau misalnya pengen cek-cek boleh di Di Kang Jeffman aja. Kang Jeffman itu double F. Jeffman, Nanti kamu double bisa F. cek juga. Dan pastinya mungkin selanjutnya profesi apa lagi di Nightmare Set Doku Mystery, atau mungkin kita bakal berekspedisi juga mungkin ya. Ekspedisi ya mungkin. bisa. Akhirnya Kang Seru Jeffrey ya. ini punya tempat-tempat menarik ya. Boleh. Insyaallah Iya. jadi cek. Iya. Lanjut. Sebelumnya juga saya sempat kayak di terapi juga sama Kang Jeffrey untuk dibuka dan segala macamnya, dan sekarang lumayan nih kalau ada sesuatu ya hangat. Nanti saya bantu lah. Oke, jangan lupa sama dia buat terus nonton YouTube channelnya Arden Radio. Kalau misalnya kamu pengen rekomendasi tempat untuk Nightmare Set ekspedisi atau mungkin profesi di Nightmare Set Doku Mystery, kamu bisa kirim via email di nms@ardenradio.com. Kalau gitu sekalian Dimas pamit. Thank you. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton Nightmare Set Doku Mystery ini sendirian. Keberadaan profesi terapis non-medis tidak dapat dipungkiri punya andil tersendiri dalam menangani pasien yang secara medis terkadang tidak dapat dideteksi. Percaya atau tidak, itu semua kembali kepada diri kita. Karena yang terpenting adalah kita harus percaya, setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan selalu yakinkan hati pada Tuhan, Sang Maha Pemberi Kehidupan. Sampai jumpa di Nightmare Set Doku Mystery selanjutnya.